Komunikasi terapeutik perawat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anders Rinda Buku Saputra SKAP, peserta Laser CPNS Kota Bekasi tahun 2022, Angkatan 2, Kelompok 2, NDH 3, sebagai ahli pertama perawat di RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Pada video ini, kita akan belajar bersama mengenai komunikasi terapeutik. Apa itu komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik adalah komunikasi interpersonal antara perawat dan pasien yang dilakukan secara sadar ketika perawat dan pasien saling memengaruhi dan memperoleh pengalaman bersama yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah pasien serta memperbaiki pengalaman emosional pasien yang pada akhirnya mencapai kesembuhan pasien. Dalam melakukan komunikasi terapeutik terdapat 4 fase atau tahapan yang biasa saya singkat dengan fase POCAT, yaitu fase praorientasi, fase orientasi, fase kerja, dan yang terakhir fase terminasi. Fase praorientasi, di sini yang pertama, perawat menyiapkan mental dan rasa percaya diri. Yang kedua, perawat telah mendapatkan informasi mengenai pasien yang akan dilakukan tindakan. Yang ketiga, perawat menerapkan dalam hati untuk selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang keempat, perawat menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, fase orientasi. Pada fase ini terdapat salam terapeutik, identifikasi pasien, evaluasi dan validasi, serta kontrak waktu dan tindakan. Berikut adalah contoh video komunikasi terapeutik perawat pada fase orientasi. Selamat pagi, perkenalkan, saya perawat Rinda. Apakah benar ini dengan tuan atau nyonya X? Jika benar ini dengan tuan atau nyonya X, bolehkah tuan atau nyonya untuk menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahir? Baik, nama lengkap dan tanggal lahir sesuai dengan yang telah terdaftar di rumah sakit ya. Bagaimana kabar tuan atau nyonya hari ini? Apa yang dikeluhkan sehingga tuan atau nyonya datang ke IGD? Sepertinya tuan dan nyonya tampak kesakitan ya. Tuan atau nyonya, di sini saya akan melakukan pemasangan infus untuk mengurangi keluhan yang tuan atau nyonya sampaikan barusan. Tindakan ini memerlukan waktu sekitar 10 menit. Apakah tuan atau nyonya bersedia? Baik, jika tuan atau nyonya bersedia, mari kita mulai tindakannya. Fase kerja. Pada fase ini, perawat menjelaskan tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan kontrak sebelumnya. Pertahankan 5S, kontak mata, dan beberapa sentuhan terapeutik. Berikan terapi relaksasi jika diperlukan. Berikut adalah contoh video komunikasi terapeutik perawat pada fase kerja. Tuan atau nyonya, tujuan dari pemasangan infus adalah untuk memberikan cairan dan terapi melalui pembuluh darah. Prosedur pemasangan infus sendiri adalah dengan menusukkan jarum infus ke pembuluh darah yang ada di tangan kiri atau tangan kanan tuan atau nyonya. Sebelum memulai tindakan, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang ingin dilakukan tuan atau nyonya? Baik, jika tidak ada, apakah posisi tuan atau nyonya sudah nyaman? Sudah nyaman ya? Mari kita mulai pemasangan infus. Tarik nafas dalam dari hidung. Saya akan memasukkan jarum infus ya. Baik, sekarang keluarkan lewat mulut secara perlahan. Tindakan pemasangan infus dan pemberian terapi sudah selesai dilakukan ya tuan atau nyonya. Fase terminasi. Pada fase terminasi terdapat 5 tahapan, yaitu evaluasi subjektif atau objektif, rencana tindak lanjut, kontrak yang akan datang, memberikan apresiasi, dan salam. Berikut adalah contoh video komunikasi terapeutik perawat pada fase terminasi. Bagaimana keluhan tuan atau nyonya sekarang setelah dilakukan pemasangan infus dan pemberian terapi obat-obatan yang sudah dilakukan? Pastinya sudah lebih baik ya. Untuk sekarang, tuan atau nyonya diperbanyak istirahat serta minum air putih yang banyak dan makan sesuai dengan diet yang disediakan dari rumah sakit ya. Jangan lupa untuk terus berpikir positif dan minum obat secara teratur. 3 jam lagi, saya akan kembali untuk menjelaskan mengenai perkembangan kesehatan tuan atau nyonya. Terima kasih kepada tuan atau nyonya karena sangat kooperatif dalam membantu saya melakukan tindakan keperawatan. Sebelum saya pergi, adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya pergi ya. Sampai jumpa nanti. Selamat pagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait komunikasi terapeutik perawat. Semoga rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan di IGD, agar senantiasa menerapkan komunikasi terapeutik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.